Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya, Rahayu Fajri, akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan bercerita bersama Karin. Pada malam hari ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah misteri yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Pak Ramdan. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2004 di Jawa Timur. Jadi Pak Ramdan ini memiliki keluarga kecil. Dan Pak Ramdan sudah memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Ratih dan yang kedua bernama Adit. Dan istri dari Pak Ramdan ini yang bernama Bu Ajeng. Jadi Pak Ramdan dan Bu Ajeng ini berasal dari daerah yang berbeda. Pak Ramdan berasal dari Jawa Timur, sedangkan Bu Ajeng berasal dari Jawa Tengah. Dan pada saat itu Pak Ramdan bersama Bu Ajeng ini tinggal di daerah Bandung untuk merantau. Pak Ramdan tinggal di Bandung dikarenakan memang tugas dari kantornya. Jadi Pak Ramdan ini bekerja di salah satu perusahaan swasta. Namun di kampung Pak Ramdan ini juga memiliki usaha yang dikelola oleh adik lelakinya. Pada awalnya adik laki-laki Pak Ramdan ini hanya menanyakan pekerjaan untuk dirinya. Dikarenakan memang pada saat itu adik laki-laki Pak Ramdan ini tidak bekerja. Sedangkan beliau sudah memiliki istri dan 1 orang anak. Di sini kita sebut saja nama adik Pak Ramdan ini adalah Patmo. Nah, jadi pada saat Patmo ini meminta pekerjaan kepada sang kakak, dan pada saat adik Pak Ramdan ini menanyakan pekerjaan kepada Pak Ramdan bingung. Karena Pak Ramdan juga di Bandung ini hanya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Sedangkan adik Pak Ramdan ini hanya lulus sekolah menengah atas. Dan pada saat Pak Ramdan ini memiliki rezeki lebih, alhamdulillah Pak Ramdan berinisiatif untuk memberikan modal usaha kepada adik laki-lakinya itu. Karena Pak Ramdan juga kepikiran. Dan pada saat Pak Ramdan ini memiliki rezeki lebih, alhamdulillah Pak Ramdan berinisiatif untuk memberikan pinjaman modal kepada adik laki-lakinya itu. Namun di sini Pak Ramdan bilang sama adiknya, saya memberikan kamu pinjaman modal untuk membuka usaha. Tapi kamu gak usah takut, saya juga gak buru-buru kok minta uang saya untuk dikembalikan segera. Kamu gak usah pikirin deh, yang penting kamu bisa mengembangkan usaha tersebut untuk menghidupi istri dan anak kamu. Mendengar perkataan sang kakak, Patmo ini sangat senang. Dan akhirnya Patmo membuka usaha untuk menghidupi anak dan istrinya. Jadi setelah beberapa bulan setelah Pak Ramdan ini memberikan pinjaman modal usaha buat sang adik, Pak Ramdan ini cukup senang karena usaha yang dibuka oleh adiknya ini cukup maju. Namun di sini Pak Ramdan juga mendengar kabar yang sangat-sangat menyedihkan. Jadi setelah beberapa bulan sang adik ini membuka usaha, selang beberapa bulan Patmo ini memberikan kabar yang sangat tidak mengenakan. Istri dan anaknya Patmo ini mengalami kecelakaan. Dan anak dari Patmo ini meninggal dunia di dalam kecelakaan tersebut. Sedangkan istri dari Patmo mengalami luka-luka yang cukup serius. Namun di sini Patmo tidak mengalami luka sedikit pun. Jadi bisa dikatakan Patmo ini selamatlah dari kecelakaan tersebut. Jadi pada saat mendengarkan kabar duka yang disampaikan oleh sang adiknya ini, Pak Ramdan bersama istrinya sangat sedih dan benar-benar kaget ya pada saat itu. Dan akhirnya Pak Ramdan menyampaikan bela sungkawa ya, karena keponakan satu-satunya itu meninggal dunia. Dan Pak Ramdan juga menyampaikan kabar bahwa Pak Ramdan bersama istri dan kedua anaknya juga ingin pindah ke kampung halamannya. Dikarenakan tugas di Bandung sudah selesai dan Pak Ramdan dipindah tugaskan kembali ke kampung halamannya. Jadi singkat cerita, akhirnya Pak Ramdan bersama keluarga kecilnya ini pindahlah
ke kampung halamannya. Pada saat di perjalanan, alhamdulillah Pak Ramdan ini tidak mengalami kendala apapun dan mereka pun sampai dengan selamat di kampung halamannya Pak Ramdan. Dan pada saat sampai di kampung halamannya, tepatnya di rumah peninggalan ibunya Pak Ramdan, jadi kedatangan Pak Ramdan ini disambut oleh sang adik Patmo. Pada saat sampai, Pak Ramdan langsung masuk ke rumah dan beristirahat. Nah, Pak Ramdan ini dipanggil sama Patmo dan akhirnya mereka berdua ini ngobrol lah di ruang tamu. Jadi pada saat Pak Ramdan sama Patmo ini berada di ruang tamu, Patmo ini menjelaskan kejadian pada saat anak dan istrinya bersama Patmo pada saat itu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan anaknya ini meninggal dunia. Dan pada saat menceritakan kejadian tersebut, Pak Ramdan ini melihat keanehan dari sang adik. Jadi Patmo ini pada saat menceritakan kejadian pada saat anaknya ini meninggal dunia, dari raut wajah Patmo pada saat menceritakan anaknya meninggal tidak memperlihatkan kesedihan. Pada saat itu Pak Ramdan ini merasa ada yang aneh sama adik kandungnya ini. Dan pada saat setelah mereka ini ngobrol gitu ya di ruang tamu, Pak Ramdan akhirnya masuk ke dalam kamar. Dan pada saat masuk ke dalam kamar, Pak Ramdan ini bilang sama istrinya, "Bu, tadi pada saat Patmo menceritakan pada saat anaknya meninggal dunia, aku kok melihat ada keanehan ya." Maksudnya aneh gimana Pak? Jadi pada saat dia menceritakan kronologis kecelakaan dan anaknya meninggal dunia, itu Patmo nggak ada memperlihatkan kesedihan. Ya walaupun nggak nangis, ada lah ya raut kesedihan gitu di wajahnya. Lawong anak semata wayang Bu yang meninggal, masa iya nggak ada sedih-sedihnya? Terus Bu Ajeng ini bilang sama Pak Ramdan, "Ah Bapak, perasaan Bapak aja kali. Ya mungkin Patmo sedih Pak, yang namanya anak meninggal, tapi nggak mau dilihatkan kali sama Bapak. Ya wes, nggak usah naruh-naruh curiga kayak gitu." Dan setelah beberapa minggu Pak Ramdan ini berada di kampung halamannya, akhirnya Pak Ramdan kembali aktif masuk ke kantornya. Dan mereka juga memutuskan untuk tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Jadi Pak Ramdan bersama keluarga kecilnya ini tinggal bersama Patmo dan istrinya. Setelah beberapa minggu gitu ya Pak Ramdan ini tinggal di rumah tersebut, Pak Ramdan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Dia kembali bekerja. Dan setelah beberapa hari, istri dari Patmo ini jatuh sakit. Istri Patmo ini demam yang sangat tinggi. Akhirnya Patmo ini membawa istrinya tersebut ke salah satu rumah sakit di kampungnya. Nah, pada saat di rumah sakit, Patmo ini membawa istrinya ya ke ruangan UGD dan akhirnya dokter mengatakan bahwa istri Patmo ini hanya demam biasa. Namun setelah beberapa jam ditunggu di ruangan UGD tersebut, istri dari Patmo ini panasnya juga nggak turun-turun, padahal udah dikasih obat penurun panas dan semacamnya lah. Dan akhirnya dokter mengatakan kepada Patmo, istri Patmo ini harus dirawat untuk mengetahui sebenarnya sakit apa. Pada saat itu Patmo pun menyetujui apa yang dikatakan oleh dokter. Mengetahui bahwa adik iparnya ini dirawat di rumah sakit, akhirnya Patmo yang pada saat itu baru saja pulang kerja dikasih tahu sama istrinya bahwa istrinya Patmo ini sakit Mas dan harus dirawat di rumah sakit. Jadi bergegas lah ya Ramdan bersama istrinya Ajeng menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi dari adik iparnya. Dan pada saat sampai di rumah sakit, Ramdan ini kembali melihat keanehan yang terjadi pada sang adik Patmo. Jadi pada umumnya memang kalau misal yang namanya istri kalau sakit apalagi dirawat gitu ya, sebagai seorang suami pastilah ada rasa khawatir, rasa cemas dan takut. Namun pada saat itu Ramdan ini sama sekali tidak melihat hal tersebut kepada Patmo.
Ramdan kembali bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi kepada adik kandungnya itu. Dan pada saat itu hari pun sudah larut malam. Pak Ramdan bersama istrinya pamit pulang kepada Patmo. Jadi di dalam perjalanan ya, pada saat di dalam mobil, di sini kembali Bu Ajeng ini menepis pikiran-pikiran negatif dari Pak Ramdan. Bu Reni bilang, yo wes toh Pak, kamu tuh nggak usah mikirin yang macam-macam lah tentang Patmo. Ya mungkin memang Patmo ini tipe suami yang tegar atau gimana gitu. Tapi Bu, aku tuh kenal Patmo Bu. Patmo itu adik kandungku, bukan orang yang baru 1 hari atau 2 hari ku kenal. Jadi aku tuh memang merasa ada yang aneh lah sama Patmo. Dan akhirnya mereka pun pada malam hari itu sampai di rumah. Nah, pada saat Pak Ramdan ini sampai di rumah, baru saja Pak Ramdan ini masuk ke dalam kamar dan ingin merebahkan tubuhnya gitu ya. Pak Ramdan ini mendengar teriakan yang berasal dari dapur. Teriakan tersebut ternyata dari anaknya yang perempuan yaitu Rati. Mendengar teriakan dari putrinya Rati, Pak Ramdan sama Bu Ajeng ini langsung berlari bergegas ke dapur. Pada saat sampai di dapur, Ratih menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Ratih mengatakan bahwa baru saja melihat sosok makhluk tinggi besar dengan seluruh tubuhnya ini dipenuhi oleh bulu. Dan Ratih juga mengatakan pada saat itu dia hanya melihat bagian punggung belakangnya saja. Dan seketika Ratih ini kaget dan langsung berteriak. Jadi pada saat mendengar perkataan dari putrinya itu, Pak Ramdan dan Bu Ajeng ini langsung menenangkan Ratih dan langsung bergegas membawanya ke kamar. Dan setelah Ratih ini ditenangkan oleh kedua orang tuanya, Ratih juga sudah masuk ke dalam kamarnya dan sudah kembali tertidur. Pak Ramdan ini kembali masuk ke dalam kamarnya. Jadi pada saat itu Pak Ramdan bilang sama Bu Ajeng ini, tuh kan Bu, bener yang aku bilang. Sepertinya memang di rumah ini ada yang gak beres. Dan ada yang gak beres sama si Patmo. Aku bener-bener rasanya mengganjal gitu di hatiku. Dan pada saat Pak Ramdan ini mengatakan hal seperti itu, Bu Ajeng sepertinya sudah mulai mempercayai perkataan dari Pak Ramdan. Dan ternyata hal serupa pun juga pernah Bu Ajeng lihat. Jadi makhluk yang baru saja dikatakan oleh Ratih putrinya, Bu Ajeng ini sebelumnya juga pernah melihat sosok makhluk tersebut pada saat Bu Ajeng ini hendak mengambil minum di dapur. Dan kejadian tersebut juga belum lama terjadi, kurang lebih 3 malam yang lalu lah. Jadi setelah mendengar perkataan Bu Ajeng, Pak Ramdan ini semakin yakin bahwa di rumah itu ada yang disembunyikan lah dari si Patmo ini. Dan pada saat Pak Ramdan ini libur kerja, dan kebetulan memang ya si Patmo ini sedang menjaga istrinya di rumah sakit, disinilah kesempatan Pak Ramdan ini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh adiknya Patmo. Pada hari itu Pak Ramdan ini mencari tahu. Jadi pada hari itu Pak Ramdan ini berusaha masuk mencari tahu ke dalam kamar adiknya Patmo. Jadi dia bongkar-bongkar lah gitu ya, apa yang bisa dia bongkar dan dia lihat. Dan ternyata memang di kamar adiknya dan di ruangan-ruangan yang lain gitu ya, Pak Ramdan ini tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Tapi Pak Ramdan ini yakin betul bahwa sebenarnya Patmo ini menyimpan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Dan setelah beberapa minggu istri Patmo ini dirawat di rumah sakit, kabar yang didengar oleh Pak Ramdan ini bahwa istri Patmo ini sakitnya semakin parah. Dan setelah beberapa hari, Pak Ramdan kembali mendengar kabar duka. Jadi istri dari Patmo ini dinyatakan meninggal dunia. Dan pada saat itu jenazah dari istrinya Patmo ini dibawa pulang ke rumah untuk disemayamkan.
Dan pada malam harinya para warga berkumpul untuk membacakan Yasin. Dan pada saat warga sekitar sedang khusyuk membaca Yasin, tiba-tiba dari dapur terdengar suara teriakan dari Bu Ajeng. Sontak seluruh warga dan Pak Ramdan pun kaget. Dan akhirnya Pak Ramdan ini bergegas menuju ke dapur untuk melihat istrinya. Jadi pada saat itu yang dilihat oleh Pak Ramdan ini, gelas yang telah diisi air itu terjatuh ke bawah dan istrinya pada saat itu mukanya sangat pucat dan gemetar. Lalu Pak Ramdan ini bertanya sama istrinya, "Bu, kamu kenapa Bu? Kok bisa jatuh sih gelasnya?" Dan Bu Ajeng menjelaskan bahwa dia melihat sosok yang pernah ia lihat. Namun pada malam hari ini berbeda. Jadi Bu Ajeng mengatakan bahwa sosok tersebut sangat terlihat jelas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan sosok tersebut sangat mengagetkan Bu Ajeng. Jadi pada saat Bu Ajeng ini selesai membuat kopi untuk para warga yang sedang membaca Yasin, pada saat Bu Ajeng membalikkan badannya, sosok tersebut sudah berada persis di belakang Bu Ajeng. Sontak Bu Ajeng ini kaget dan semua gelas yang dipegang oleh Bu Ajeng ini jatuh ke bawah. Dan setelah mendengar perkataan dari Bu Ajeng, akhirnya Pak Ramdan ini membawa istrinya ke dalam kamar dan berusaha untuk menenangkannya. Nah, singkat cerita teman-teman, jadi pada suatu hari Pak Ramdan ini sedang berada di kantornya. Tiba-tiba ada telepon berbunyi dan mengatakan bahwa istri dan anak perempuannya Rati ini mengalami kecelakaan. Setelah mendapatkan kabar tersebut, sontak Pak Ramdan ini kaget dan seluruh badannya ini langsung lemas. Akhirnya Pak Ramdan bergegas ke rumah sakit dan pada saat Pak Ramdan sampai di rumah sakit, Pak Ramdan melihat kondisi istri dan anaknya ini lumayan parah. Namun masih ditangani oleh tim medis. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya ada dokter yang keluar dan mengatakan bahwa istri dari Pak Ramdan ini alhamdulillah dapat diselamatkan. Namun putri Pak Ramdan yang bernama Rati tidak dapat diselamatkan. Jadi di dalam kecelakaan tersebut Rati meninggal dunia. Jadi ternyata teman-teman, istri Pak Ramdan ini, Bu Ajeng, mengalami kecelakaan pada saat ingin mengantarkan putrinya ini pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Nah, kebetulan pada saat itu istri dan anaknya ini tidak menggunakan helm. Jadi pada saat mereka ini hendak berbelok ke kiri, tiba-tiba saja dari arah yang berlawanan ada mobil yang menabrak mereka. Dan Bu Ajeng bersama putrinya ini terpental beberapa meter. Jadi Rati ini mengalami pendarahan di otak dikarenakan kepalanya ini mengalami benturan yang sangat keras. Sedangkan Bu Ajeng pada saat itu hanya mengalami luka, namun tangan dan kaki Bu Ajeng ini patah. Setelah mendengar kabar yang disampaikan oleh dokter, Pak Ramdan ini tidak kuasa menahan air matanya. Pak Ramdan sangat terpukul dikarenakan kehilangan putri kecilnya meninggal dunia. Dan setelah mengetahui putri kecilnya meninggal dunia, jenazah dari putrinya itu Rati dibawa pulang ke rumah untuk dimakamkan. Sedangkan Bu Ajeng masih terbaring lemah di rumah sakit dan belum mengetahui bahwa Rati meninggal dunia. Dan setelah kejadian tersebut, Pak Ramdan ini seperti flashback dan teringat kejadian sebelumnya pada saat adiknya Patmo ini mengalami kecelakaan dan pada saat itu juga anak dari Patmo ini meninggal dunia. Jadi Pak Ramdan ini berpikiran bahwa kematian anaknya ini ada sangkut pautnya dengan Patmo. Jadi Pak Ramdan ini perasaannya masih campur aduk, atau hanya memang kebetulan saja atau bagaimana. Tapi dalam hati kecilnya atau Pak Ramdan ini sangat yakin betul bahwa semua ini ada sangkut pautnya dengan adiknya Patmo. Setelah beberapa hari putri kecilnya ini meninggal dan pada saat itu
Bu Ajeng masih dirawat di rumah sakit, Patmo ini datang ke rumah sakit untuk menjenguk kakak iparnya. Pada saat Patmo datang ke rumah sakit, sikap Ramdan ini sudah mulai berbeda kepada adiknya. Jadi seperti sinis lah, seperti itu. Dikarenakan memang apa yang ia pikirkan itu, Pak Ramdan ini bersikap seperti itu dikarenakan memang gelagat dari Patmo ini seperti berbeda dari biasanya. Dan terlihat semakin hari Patmo ini semakin sugih. Semua usaha yang ia buka semuanya sukses dan gak ada yang gagal atau ada kendala seperti itu. Jadi setelah anak dari Pak Ramdan ini meninggal dunia dan akhirnya Bu Ajeng ini sembuh dari sakitnya, hubungan antara Pak Ramdan dan Patmo ini kurang harmonis, teman-teman. Karena kan Pak Ramdan ini sudah menaruh curiga kepada Patmo, akhirnya sikapnya ini tidak bisa dibohongi. Patmo ini memutuskan untuk pindah rumah. Sebenarnya Patmo ini sudah sangat bisa untuk membeli rumah. Bahkan bukan cuma 1, 2, 3, bahkan selebihnya pun bisa dia beli. Dikarenakan dia gak enak sama kakaknya yang pada awalnya Pak Ramdan ini yang memberikan modal kepada Patmo. Akhirnya Patmo ini memutuskan untuk menahan dirinya untuk tidak terlalu melihatkan kepada kakaknya ini bahwa Ramdan ini sugih atau kaya. Dan pada saat itu Patmo ini akhirnya keluar dari rumah itu dan membeli rumah. Jadi mereka ini pisah rumah. Nah, setelah beberapa bulan Patmo ini tinggal di rumah barunya, Pak Ramdan mendengar kabar dari karyawan-karyawan toko yang dimiliki oleh Patmo ini bahwa Patmo ini jatuh sakit, teman-teman. Sakit yang lumayan aneh bisa dikatakan. Dan Patmo juga sudah berobat ke rumah sakit, namun pihak rumah sakit tidak dapat mendiagnosa penyakitnya Patmo. Dan akhirnya Patmo ini merasa sendiri dan butuh teman untuk menceritakan apa yang ia rasakan pada saat itu. Dan Patmo menghubungi Pak Ramdan dan bercerita bahwa dirinya pada saat itu sedang sakit. Pak Ramdan yang mendengar kabar bahwa Patmo ini sedang sakit, walaupun dia pada saat itu masih merasa sangat kesal dengan adiknya, tapi di sisi lain Pak Ramdan ini merasa kasihan sama Patmo. Dikarenakan Patmo ini hidupnya sudah sendiri, jadi dia nggak punya siapa-siapa lagi kecuali Pak Ramdan. Dan setelah itu akhirnya Pak Ramdan ini berkunjung ke rumahnya si Patmo, ingin melihat kondisi adiknya tersebut. Dan pada saat Pak Ramdan ini melihat kondisi Patmo, Pak Ramdan ini berkesimpulan bahwa Patmo ini bukan sakit yang biasa yang bisa diobati oleh dokter. Sepertinya Patmo ini sakitnya diguna-guna atau semacamnya lah. Dan pada saat itu juga Pak Ramdan ini memutuskan untuk memanggil seorang ustadz. Dan pada saat ustadz ini sudah dipanggil oleh Pak Ramdan, dan pada saat itu ustadz ini berusaha lah untuk meruqyah seperti itu ya, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Patmo. Pada saat ustadz tersebut membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di dekat Patmo, tiba-tiba saja hal yang sangat mengejutkan terjadi. Jadi ustadz tersebut terpental beberapa meter dan dari mulut ustadz tersebut keluar darah. Pak Ramdan dan teman-teman yang lain melihat kejadian tersebut sontak kaget dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan seketika ustadz tersebut mengatakan kepada Pak Ramdan, "Pak, mohon maaf, sepertinya saya tidak bisa membantu untuk menyembuhkan adiknya Bapak. Bapak boleh cari orang yang lebih sakti atau orang yang lebih pintar dari saya. Bisa dikatakan paranormal atau dukun." Pada saat itu ustadz tersebut bergegas meninggalkan rumah. Dan akhirnya Pak Ramdan ini memutuskan untuk tetap tinggal di rumahnya Patmo dikarenakan kondisi kesehatan adiknya ini yang Pak Ramdan lihat sudah cukup parah. Dan pada malam hari itu Pak Ramdan menemani adiknya Patmo, dan Patmo ini selalu mengeluh kesakitan.
Benar-benar suaranya itu lirih sekali sambil mengatakan, sakit, Mas, sakit. Seperti kesakitannya itu benar-benar yang udah sakit gitu. Dan akhirnya Pak Ramdan ini berusaha lah buat menenangkan adiknya. Dan Pak Ramdan menuntun adiknya ini untuk mengucapkan istighfar. Pada saat Pak Ramdan mendekati Patmo, Patmo ini seperti ingin mengutarakan sesuatu kepada kakaknya. Dan akhirnya Patmo mengatakan, istighfar Patmo, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan pada saat itu Patmo ini hanya terdiam dan sambil menatap ke arah Pak Ramdan, Patmo mengatakan, Mas, maafin aku. Aku sudah bersekutu dengan jin. Dan aku juga sudah menumbalkan keluargaku. Termasuk anakmu, Mas. Maafkan aku, Mas. Aku sudah gelap mata. Dan selama ini yang aku pikirkan hanya harta, harta, dan harta. Sehingga aku lupa dengan Tuhan. Aku telah melakukan pesugihan untuk mendapatkan semua kekayaan yang telah aku dapatkan. Mendengar perkataan dari Patmo, sontak Pak Ramdan ini sangat kaget. Namun pada saat itu Pak Ramdan mau marah juga sudah tidak bisa, teman-teman. Pak Ramdan hanya mengeluarkan air matanya sambil mengatakan, apa yang kamu pikirkan, Le? Kamu tega. Kamu tega menumbalkan anak dan istrimu termasuk anakku. Namun pada saat itu Patmo ini sudah berkata jujur dan sudah minta maaf. Akhirnya Pak Ramdan hanya bisa terdiam. Maafkan aku, Mas. Aku telah gelap mata dan benar-benar sudah hilaf. Selama ini aku telah melakukan pesugihan. Di samping dapur ada gudang. Jadi di gudang itulah tempat aku menaruh sesajen untuk memberi makan makhluk yang aku bawa pulang ke rumah. Aku minta tolong, Mas. Tolong tempat tersebut Mas bakar. Dan akhirnya perbincangan tersebut jadi perbincangan terakhir antara Pak Ramdan dan Patmo. Keesokan paginya tepat pada pukul 5 pagi, Patmo menghembuskan nafas terakhir di depan Pak Ramdan. Dan akhirnya setelah Patmo ini meninggal dunia, jenazah dari Patmo ini dibawa pulang oleh sang kakak ke rumah mendiang orang tuanya. Akhirnya Patmo ini dimakamkan dan tepat 1 hari setelah Patmo ini meninggal dunia, gudang tempat Patmo ini memberikan sesajen kepada makhluk yang pernah istrinya lihat dibakar oleh Pak Ramdan. Dan setelah gudang tempat adik Pak Ramdan ini melakukan ritual gitu ya, menaruh sesajen di situ dibakar oleh Pak Ramdan, usaha yang dibangun oleh almarhum dari adiknya Pak Ramdan ini lama-kelamaan bangkrut. Jadi teman-teman, cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat Pak Ramdan yang sudah membagikan kisah ini kepada saya. Dan saya diizinkan untuk menceritakan kembali di channel YouTube saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Sekian kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Ramdan yang telah membagikan kisah ini kepada saya dan mengizinkan saya untuk menceritakan kembali di channel YouTube saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Buat teman-teman semuanya yang sudah setia mensupport channel saya mengucapkan terima
kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang memiliki kisah atau pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan ceritakan cerita dari teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman semuanya ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misteri yang pernah teman-teman alami. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Update saya Rahayu terbaru saya di sana. Dan jangan lupa juga akun TikTok saya Rahayu _Fajri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.